Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 ingin membahas materi tentang konflik negara Libya dan juga Mesir. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman sekalian, ada yang tahu gak apa sih konflik Libya dan Mesir itu? Perang Libya-Mesir atau yang bisa juga disebut sebagai Perang Perbatasan Libya-Mesir, Egypt-Libya Border War, adalah konflik bersenjata singkat pada tahun 1977 antara militer Libya melawan militer Mesir. Kendati perang tersebut berlangsung sangat singkat dan skala konfliknya juga relatif terbatas, perang itu memiliki dampak politik jangka panjang yang besar terhadap kondisi politik dunia Arab. Sejak tahun 1948 yang juga merupakan tahun berdirinya Israel, negara-negara Arab beberapa kali terlibat konflik bersenjata dengan Israel karena menganggap pendirian Israel sebagai ilegal dan tidak memperhatikan hak-hak komunitas Arab Palestina. Mesir adalah salah satu negara Arab yang rajin memerangi Israel sejak awal berdirinya negeri Zionis karena letak kedua negara yang memang bersebelahan. Khusus untuk Perang Yom Kippur yang terjadi pada tahun 1973, Mesir juga memiliki motivasi tambahan untuk merebut kembali semenanjung Sinai. Wilayah Mesir bagian timur yang diduduki oleh Israel sejak berakhirnya Perang 6 Hari di tahun 1967. Konflik terus-menerus dengan Israel membawa dampak negatif tersendiri bagi kondisi perekonomian dan militer Mesir. Sebagai akibatnya, pasca Perang Yom Kippur, Anwar el-Sadat, presiden Mesir kala itu, mulai mendekatkan diri kepada AS dan Israel dengan harapan bisa mendapatkan kembali semenanjung Sinai tanpa harus kembali menempuh jalur perang. Manuver politik dan Sadat tersebut langsung menuai kecaman dari Muammar al-Qaddafi, pemimpin Libya, yang terkenal sangat anti terhadap AS. Ketegangan antara Libya dan Mesir mulai terlihat ketika pada tahun 1976, Libya menutup kedutaan besar Mesir di wilayahnya, setelah Mesir menuduh adanya keterlibatan agen rahasia Libya dalam peristiwa pembajakan pesawat Mesir di tahun yang sama. Bulan Juni 1977, ratusan demonstran Libya bergerak ke wilayah Mesir untuk memprotes kebijakan politik Mesir pada saat itu. Namun, mereka langsung dihadang oleh tentara Mesir yang menjaga perbatasan kedua negara. Tanggal 20 Juli 1977, alias sekitar sebulan setelah insiden tersebut, militer Libya memborbardir kota Solum, Mesir dengan meriam artileri. Dalam serangan tersebut, pasukan artileri Libya juga mendapatkan sokongan dari pasukan tank dan pesawat tempur Libya. Walaupun berada dalam posisi tertekan, pasukan Libya masih sempat melakukan serangan kembali ke wilayah Mesir. Pesawat-pesawat tempur milik Libya dikirim untuk memborbardir sejumlah kota dan juga pos militer milik Mesir di dekat perbatasan. Keesokan paginya, Mesir berusaha membalas dengan cara mengirimkan pesawat tempurnya untuk menyerang pangkalan udara Libya di dekat kota Benghazi. Namun, pesawat tersebut langsung dijegat oleh pesawat-pesawat tempur milik Libya. Memasuki hari-hari berikutnya, pasukan udara Libya beberapa kali mencoba melakukan serangan ke wilayah Mesir. Namun, pasukan Mesir berhasil mematahkan serangan-serangan tersebut. Di hari kelima perang, pasukan Mesir bahkan mengklaim bahwa mereka berhasil menembak jatuh 4 pesawat tempur milik Libya. Pada periode yang kurang lebih bersamaan, negara-negara Arab yang lain juga terus menekan Libya dan Mesir agar segera naik ke meja perundingan dan mengakhiri perang. Tekanan tersebut akhirnya membuahkan hasil setelah pada tanggal 24 Juli 1977, Mesir dan Libya sepakat untuk berhenti melanjutkan perang. Dengan demikian, konflik perbatasan antara kedua negara yang sudah berlangsung selama 5 hari itu pun berakhir. Walaupun perang ini berlangsung sebentar, kerugian ini juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Kerugian lebih besar harus ditanggung oleh pihak Libya yang kehilangan 100 kendaraan lapis baja dan 21 pesawat tempurnya. Yang terlibat dalam peristiwa ini adalah Anwar Sadat dan Muhammad Gaddafi. Dampaknya, bagi persekutuan negara-negara Arab yang dulunya sama-sama memusuhi Israel, setelah perang mereka terbelah menjadi dua kubu. Ada yang menaruh dukungan kepada Mesir, dan ada yang lebih bersimpati terhadap Libya. Negara-negara Arab tidak lagi satu suara mengenai Israel, dan tidak bisa lagi melakukan perang berskala besar kepada negara Zionis. Sekian informasi yang mungkin dapat kami sampaikan mengenai konflik Libya dan juga Mesir. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.